Shalom, salam sehat. Kita tiba di pelajaran sekolah Sabat hari ini 20 September dengan judul Hitung Mundur. Penjelasannya, di Bukit Zaitun, Yesus melukis sejarah dalam garis besar ketika dia menanggapi pertanyaan para murid. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Dalam Matius 24 ayat 3. Khotbah Yesus yang terkenal yang dicatat dalam Matius 24 mencakup garis waktu sejarah yang tidak terputus dari zamannya sampai kedatangan kedua kali dan selanjutnya. Yesus ingin memberikan kepada umatnya sepanjang zaman sketsa garis besar jadwal ilahi untuk nubuat akhir zaman, sehingga mereka yang hidup di akhir zaman dapat dipersiapkan untuk peristiwa terakhir. Dia ingin kita dapat beristirahat dengan percaya diri dalam kasih-Nya, bahkan ketika segala sesuatu di sekitar kita berantakan. Orang Advent tahu betul uraian Daniel tentang ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa, tertulis dalam Daniel 12 ayat 1. Yesus ingin kita bersiap untuk peristiwa ini yang mendahului kedatangannya yang kedua kali. Akan seperti apakah kedatangannya? Bagaimana kita bisa terhindar dari tipu daya? Bacalah Matius 24 ayat 4 hingga 8, juga ayat 23 sampai 31. Dari ayat-ayat ini kita mengetahui bahwa akhir zaman nanti, tanda-tanda sebelum Tuhan datang, akan banyak orang yang berusaha menyesatkan dengan ajaran mereka. Ayat ini menyebutkan bahwa kita harus waspada untuk jangan mempercayai ketika orang menyampaikan Mesias datang di satu tempat. Tapi ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan akan datang dan semua mata akan melihatnya. Kedatangan Yesus akan menjadi peristiwa harfiah di akhir zaman. Mengingat jangka waktu yang diberikan dalam nubuat tentang kedatangannya, dan bahkan dalam khotbah Yesus ini adalah hal besar. Terakhir kali ada peristiwa klimaks di seluruh dunia. Hanya 8 orang di seluruh dunia yang siap untuk itu. Yesus membandingkan hal yang tak terduga akan kedatangan kedua kali dengan peristiwa itu, air bah. Matius 24 ayat 37 hingga 39. Tetapi meskipun tidak ada yang tahu hari atau jam dari kedatangan kedua kali, sesuai yang tertulis dalam Matius 24 ayat 36, Allah telah memberi kita hitungan nubuatan yang dapat kita saksikan terjadi di dunia di sekitar kita. Kita telah diberi peran untuk mengisi drama nubuatan ini. Apa peran kita? Berfokuslah pada Matius 24 ayat 9 sampai 14. Di sana dikatakan bahwa orang-orang yang setia pada firman Tuhan akan diserahkan untuk disiksa, bahkan akan dibunuh dan dibenci semua orang, semua bangsa karena nama Tuhan. Dan ayat ini menegaskan bahwa kita harus bertahan hingga akhirnya. Meskipun kita akan merasakan kasih kebanyakan orang semakin dingin. Dalam konflik kosmik ini, kita lebih dari sekedar pengamat. Kita harus menjadi peserta aktif dalam menyebarkan Injil ke ujung dunia, yang berarti bahwa kita juga akan menghadapi penganiayaan. Apa artinya bertahan sampai akhir? Bagaimana kita melakukannya? Apa pilihan-pilihan yang perlu kita buat setiap hari agar tidak jatuh, seperti banyak orang telah lakukan dan banyak yang akan lakukan? Bertahan hingga akhir berarti kita harus ditemukan setia ketika Tuhan datang. Apapun pencobaan yang akan kita hadapi, bahkan hal-hal yang menyakiti fisik badan kita, Tuhan menyampaikan, siapa yang bertahan hingga akhir, dialah yang menjadi pemenang yang akan Tuhan angkat bersama-sama ke dalam kerajaan yang Ia persiapkan. Bagaimana kita melakukannya? Tentu itu harus kita latih setiap hari mulai dari hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami percaya pada saat ini Tuhan sementara mengamati kami semua umat-umat Tuhan, dan waktu hitung mundur telah dimulai. Saat ini kami harus mempersiapkan diri kami, agar ketika hari itu tiba,
ketika akan dipertanyakan kepada kami kepada siapa kami akan menyembah. Meskipun penderitaan yang akan kami lalui, kami akan dengan setia, bantulah kami untuk dapat mengucap bahwa hanya kepada Tuhan saja dan hanya hukum-hukum Tuhan saja yang akan kami ikuti. Biarlah kami akan didapati setia hingga akhir, sehingga kami pun tidak sia-sia hidup di dunia ini, karena kami merindukan istirahat yang kekal bersama-sama dengan Tuhan dan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Inilah doa pengharapan kami, kiranya semakin banyak orang akan mendengarkan kabar sukacita ini dan datang kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir dalam setiap hati kami, dalam setiap pergumulan kami, dan dapat menguatkan kami di setiap pencobaan. Inilah doa pengharapan kami, di dalam nama Yesus kami memohon. Amin.